Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 5 Februari 2026, hari Kamis. Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi semalam bagaimana? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan terakhir di sini, sebenarnya sih ini marketnya sesuai apa yang saya prediksikan ya, yang dimana dia itu turun dulu ngambil EVG, kemudian dia naik, baru dia turun sampai ke H4 4888 gitu kan ya. Cuman ternyata dia benernya tuh di sini doang ya, turun ngambil EVG kemudian naik. Nah ketika dia naik dia ini stuck di 60. Ini angka ajaib nih tumben ya, ini angka 60 ini stuck, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Dia bubar ke bawah, jauh ke bawah, menghabiskan fair value gap terakhir. Dan di grup Discord sudah saya bilang, ini pada saat dia mantul adalah menghabiskan fair value gapnya ya. Dia mantul di sini ya kan sampai 4967, kemudian naik sampai 5006 ya kan, naik sampai 5006 kalau nggak salah ini ya. Bentar. Ya, oh enggak, naik sampai 5017, kemudian dia drop karena sudah saya bilang ini EVG terakhirnya sudah selesai, sudah ditembus juga. Jadi kalau powernya lanjut ke bawah, dia akan ya udah lanjut ke bawah berarti ya. Berarti di sini saya ini nggak expect marketnya turun jauh ke bawah sih sebenarnya ya. Saya itu kemarin lupa ya di Discord tuh ngasih tahu bahwa sebenarnya ini H1 itu strukturnya sudah mulai berubah sebenarnya kemarin pada saat dia ngambil EVG H1 di sini ya. Pada saat dia ngambil EVG H1 di sini itu sebenarnya strukturnya berubah. Saya lupa ngasih tahu sih sebenarnya. Saya juga nggak ngeh sih pada saat marketnya jam segini. Karena ini marketnya pada saat kejadian ini dropnya ini literally pada saat New York Stock Exchange buka. Ya kalian bisa lihat nih. NYSE open ya, New York Stock Exchange buka, marketnya langsung dari 5030 langsung drop sampai 4850. Jadi bayangin pada saat New York Stock Exchange-nya buka dari sini sampai sini turun 1800 pip sendiri. Padahal sebelumnya ya, pre New York kemudian setelah London itu flat sekali ini ya. Turun ini kan ngambil fair value gap-nya sampai 5012, naik lagi sampai 5062, turun lagi 5023, naik lagi 5063. Dan ini flat di tengah-tengah. Saya kira ini bakal flat terus sampai penghujung hari ya kan. Ternyata enggak. New York Stock Exchange-nya buka, drop, langsung mental lagi naik sekarang. Ya berarti sesuai yang saya ada bilang kemarin ya, karena ketika sudah naik sampai 5060 plus ya, 5060 plus sampai 5100 sekian itu kan sudah saya kasih adalah zona apinya. Saya kira zona apinya itu adalah dia diam di tempat, turun, kemudian dia naik lagi ke zona apinya, diam di tempat. Ternyata enggak, dia naik, turun, langsung jauh ke bawah ya. Oke, kalau kayak gitu sekarang bagaimana secara structure? Oke, sebelum lanjut ke analisa, kemarin secara newsnya kita mendapatkan data EDP-nya itu jelek sebenarnya ya, dari sebelumnya adalah 41, kemudian turun ke 37, keluarnya 22, sehingga pada saat chartnya di sini itu naik ya, di 5024 naik sampai 5060, cuma naik 400 pip doang. Nggak kuat ya, beritanya ini nggak kuat. Inilah ya, ketika strukturnya tidak mendukung fundamental, ya udah dia itu hanya naik sementara karena strukturnya tidak sesuai, ya itu marketnya langsung bubar ke bawah lagi. Kemudian didukung juga data ISM Services PMI-nya yang merah jam 11 ya kan, tambah itu drop ya. Nih, tambah dia drop ke bawah sampai 4848 gitu ya. Oke, untuk hari ini hari Kamis seperti biasa kita akan mendapatkan data tingkat pengangguran mingguan dan ditambah dengan jobs job opening. Nah, ini sih dibilangnya datanya tidak ada ya. Forecastnya sebentar, coba saya lihat dulu. Ini beneran tidak ada hari ini atau ini ada forecastnya ya. Forecastnya nanti adalah mana dia nih tadi? Forecastnya ini ya 7,1 pembukaannya ataupun lowongan pekerjaan di kemungkinan dibuka 7,25, jadi kemungkinan akan bisa naik. Kalau di sini jobless mana dia ini? Nggak kelihatan juga ya, berarti kemungkinan begini sih. Berarti next release-nya ini
terakhir kan di sini ya 7,14. Ya benar ya 7,14. Kemungkinan 7,2. Ya, nanti kita akan lihat apakah data jumlah lowongan pekerjaan jobs di sini bakal naik atau enggak ya. Oke, itu dari kalender ekonomi. Kemudian dari geopolitik ya. Geopolitiknya adalah update-nya besok itu akan terjadi meeting antara Iran dan Amerika. Apa yang dibahas adalah tentang nuclear talk ya, yang akan diadakan di hari Jumat di Muscat jam 10 pagi waktu Iran. Ntar coba saya cari ya. Jam 10 pagi waktu Iran. Ntar jam 10 pagi Iran berapa di Indonesia? Biar kita tahu ya. Ntar kok ini malah time zone Jakarta time to Tehran, berarti beda lagi. Bentar kok nggak mau dia. Kalau semisalnya adalah di jam 10 ya hari Jumat, berarti kita itu di waktu Indonesia Barat adalah jam setengah 2 PM. Berarti atau enggak di Indonesia adalah jam setengah 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi ya berarti karena beda 3 jam ya kan, lebih lagi 3 jam. Berarti hari Jumat ini ya, hari Jumat pada saat sesi London di kita ya kan, itu akan memasuki yang namanya perbincangan antara Iran dan Amerika yang akan dibahas tentang nuklir ya, tentang perbincangan tentang apakah ini tentang nuklirnya atau apapun itu ya kan, intinya tentang nuklir lah pokoknya ya. Ini akan dibahas di hari Jumat. Jadi ingat tanggalnya ya, besok dicatat. Besok waktu London di kita ya, waktu sesi London, berarti ingat ya sore intinya itu start talknya. Nah nggak tahu deh nanti berapa jam talknya ya kan, ataupun perbincangannya berapa lama. Jika semisalnya ya perbincangannya itu lama gitu kan ya. Jika perbincangannya itu lama, berarti anggaplah itu sekarang mana dia ya, saya anggaplah ini ya. Jadi kan ini nanti kan meetingnya di besok di Jumat tuh kan jam segini ya, tuh jam 1.30 ya. Anggaplah ini waktu Indonesia Barat ya 1.30. Anggaplah sampai meetingnya 4 jam 5 jam let's say ya. Berarti kalau ditambah 4-5 jam berarti kemungkinan jam 6 waktu Indonesia Barat, berarti jam 7 di Bali ya kan. Berarti ini sudah memasuki sesi pre New York dan Londonnya sudah memasuki jam jam siang hari ya. Jadi karena ini adalah besok hari yang penting, jadi saya rasa hari ini akan akan sedikit memberikan kita clue sih seharusnya ya. Oke, coba kita sekarang berdasarkan teknikal ya. Kita cek berdasarkan teknikal apakah besok itu bisa apakah hari ini market hari ini bisa ngebaca kemungkinan apa yang akan terjadi besok. Karena sekali lagi ya kan, pergerakan candlestick itu biasanya mencerminkan apa yang akan terjadi biasanya ya kan, tapi terkadang juga tidak mencerminkan hal seperti itu. Karena sekali lagi chartnya ini kalau misalnya tidak sesuai dengan optimistik ataupun masalahnya dengan fundamental, itu bisa beda sendiri ya. Jadi kita coba cek dulu secara teknikal, apalagi juga besok ya kan, kita perlu penutupan candle dulu hari ini baru kita lihat besok seperti apa. Oke, untuk hari ini hari Kamis karena ada news nanti malam ya. Dan kalau kita lihat juga kemarin kita ditutup dengan doji ya. Kita ditutup dengan doji, dan kalau kita ukur berdasarkan besar kekuatannya ya, kalau kita ukur dari bullishnya sebesar 2,35%, sedangkan bearishnya adalah sebesar 2,52 ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini perbandingannya tipis sekali ya. Tuh, bearishnya berapa, bullishnya berapa ya. Bearishnya 2,52, bullishnya 2,35. Jadi memang secara tekanannya ini lebih menekan bearish,
Tapi in the end dia membentuk bullish doji ya hampir doji sih sebenarnya ya, dengan bodinya yang kecil. Jadi ini bisa dibilang hampir doji, nggak masalah ya, karena dari segi kenaikan dan penurunannya ini sama-sama ya beda cuma beda cuma 0,2 apa sih artinya gitu kan ya, makanya hasilnya doji. Jadi memang kemarin adalah hari yang sideways ya, secara garis besar tuh in the end berarti hari Rabu kemarin sideways ataupun ya sideways lah, sesuai dengan plan yang sudah saya buat di Discord kemarin. Nah hari ini hari Kamis sebenarnya adalah hari yang cukup penting ya, itu silahkan kalian di Discord silahkan lihat astrologi dan numerologinya, kalian bisa artikan sendiri atau enggak kalian gambarnya itu kalian tanya lagi ke ChatGPT atau enggak kalian tanya lagi ke Gemini ya, bebas ya kan, nanti akan kalian tahu sendiri jawabannya. Oke, dari segi daily kalau saya lihat, nah kalian bisa lihat ya, indikator dengan sudah 2 hijau seperti ini tidak membuat yang namanya stokastiknya itu nge-cross. Dia ini sekarang drop di bawah 50 ya, dan ini masih menganga lebar ya, ini masih menganga lebar, dan secara RSI-nya sekarang dia flat di bawah 60, dia masih bertahan di atas 50. Jadi secara daily tendensinya ini masih ada untuk dorong naik, cuman tidak terlalu kelihatan. Dan secara daily pun kalau kita lihat fair value gap-nya yang ada di sini itu bisa dibilang hampir dimakan habis semua. Sisa lagi dikit sekali ya, ini lagi benar-benar saiprit doang ya, karena kalau dilihat sisanya ini dari high di sini dan ujung fair value gap-nya hanya sisa lagi 125 pip, lagi dikit banget ya kan. Jadi apakah fair value gap fair value gap daily-nya ini sudah di respect? Untuk sekarang belum kelihatan karena marketnya ini belum keluar dari fair value gap daily-nya. Ya ingat, fair value gap ini hanya akan konsep fair value gap sendiri saya memberlakukannya adalah sama seperti supply demand ya, yang dimana jika menyentuh suatu area tertentu dan rebound baru itu dianggap sudah yang namanya tervalidasi, atau enggak dia break kemudian baru dia lanjutkan trennya sebelumnya, ya itu juga sudah termasuk validasi, tapi itu sudah tidak bagus untuk kedepannya gitu. Karena kalau dilihat di sini kan masih sisa ya, ini kan masih sisa lagi 100 pip ke atas. Ini kan masih sisa lagi 100 pip ke atas. Jadi kalau dilihat jika semisalnya marketnya pada hari ini tutup di bawah fair value gap daily ya, anggapannya hari ini kita mendapatkan penutupan candle seperti ini. Oke, anggaplah seperti ini. Oke, sekali lagi ini saya masih menganggap ya seperti ini. Maka kemungkinan besar besok dan ditambah dengan adanya perbincangan antara Amerika dan Iran, kemungkinan akan terjadi kesepakatan ataupun ada framework. Karena secara candlenya hari ini jika sebenarnya tutup di bawah 4888 supaya keluar dulu dari fair value gap daily-nya ya. Kalau ini sudah keluar, wah ini enak. Oke. Jadi untuk sekarang kita masih menunggu dulu supaya pastinya ya, apakah ini sudah selesai atau belum fair value gap-nya, kita harus tunggu. Oke. Sekarang kita ke H4. Oke, sekarang kalau kita bicarakan H4 ya, ingat daily ini masih bearish dalam kondisi bullish retracement. Ya, secara structure itu tidak berubah tetap ya. Dan secara H4 kita mendapatkan yang namanya high, low, high ya. High di sini. Oke. Berarti secara internal ataupun minornya ini bullish structure. Karena H4 kalau mau bearish adalah wajib ada di bawah 4596. Memang kelihatannya jauh, cuman ya itu adanya ya kan, karena masalahnya ini. Karena kita mendapatkan satu permasalahan error pada saat candlenya itu bermain-main di angka 4888. Jadi secara H4 tidak terlalu clear kelihatan di mana ini higher high dan higher low-nya. Dan bisa aja sih dipaksa ya kan, bisa aja dipaksa, tapi ini bukan H4 jatuhnya, lebih ke H1 ataupun per satu candlenya. Karena kalau dilihat per satu candlenya itu H4 ya bisa beda cerita. Kalau bicarakan per satu candlenya ini high, low, ini sebenarnya high ya, ini high, ini low ya. Ingat karena ini low-nya ini lebih rendah daripada ini ya, doji merahnya di sini. Kemudian dia ngebuat high. High-nya mana nih? Ini ya, ini high-nya di sini. Jadi
kemarin saya udah bilang change of character di sini, ya ini berarti juga sama per satu candle H4. Jadi kalau kita bilang sekarang H4 per satu candlenya, per satu gerakannya di sini, itu change of character. Ekor doang. Ya, sekali lagi, ekor doang. Dan ini juga inline dengan H4 supportnya di 4888. Jadi kalau ada yang memang mau cari sell supaya mengikuti semua time frame-nya untuk bearish, ya. Ingat, ini tanda-tandanya sekarang adalah minornya dalam artian internal dan per satu swing. Per satu candlenya. Ya, kalau per satu candlenya memang sudah change of character, tapi kalau per satu swingnya, ingat kita masih memberlakukan dia itu seperti ini. Ya, masih memberlakukan dia itu high kemudian langsung higher low dan langsung higher high. Ya, kalau mau per satu candlenya ya udah ini sudah change of character. Jadi ini 50-50 ya. Kalau per swingnya dia ini internalnya masih bullish, tapi kalau per satu candlenya dia sudah change of character walaupun cuma ekor doang. Dan sekarang dia itu sedang meretest fair value gap H4 di sini, sekaligus ngetes juga BPR di time frame H4 di sini. Maka didapatlah ini sebagai titik tengahnya. Nah, ya. Jadi kalian bisa lihat ya. Ini kan bullish fair value gap awalnya, kemudian dihantam dengan bearish fair value gap di sini. Kalau kita cari tengah-tengahnya supaya valid, berarti kisaran harga di sini. Ya, kita ambil antara bagian bawah dari bearish fair value gap-nya dan bagian tengah-tengah dari bullish fair value gap-nya atau BPR-nya. Maka didapatlah BPR-nya itu di kisaran harga 5.007 atau 5.008 sebenarnya tadi. Dan ini sudah dites kemudian lanjut marketnya turun. Nah, memang ini bagian telat nge-sell, sebenarnya sudah telat ya. Tapi kalau ini merupakan sell yang cukup high risk sebenarnya. Ya, sell yang cukup high risk karena sekali lagi kalau mau combo mautnya adalah secara per satu candle kita wajib ada candle close di bawah change of character di sini. Berarti ada candle close di bawah 4880 dan dibarengi dengan H4 support resistance become supportnya ada close juga kayak begini. Sama kayak kemarin plannya ya, begini. Kalau ada kayak begini, udah kalian boleh berspekulasi bahwa marketnya akan lumayan drop ke bawah sampai 4.700 karena mengingat hari Selasa kemarin kita ada gap di sini. Ya, dan secara H4 juga kita mendapatkan satu area OB terakhir di sini. Jadi kalau ada yang ide untuk ngambil sell, tunggu dia ini break ke bawah, retest sampai 4.700 pas di sini pun profitnya juga udah gede. Ya, tuh 1.800 pip juga. Jadi ini merupakan nge-sell-nya yang cepat sebenarnya. Ini sebenarnya sudah telat sih sebenarnya buat nge-sell ya. Jujur saya juga belum masuk untuk nge-sell. Mungkin saya akan tunggu di bawah 88 sih. Biarin saya telat nggak masalah daripada harus berspekulasi marketnya ini masih di tengah-tengah sebenarnya. Oke. Ini jadi kalau kalian mau ngide ambil sell nanti tunggu marketnya kayak begini ya kan. Sekali lagi H4-nya nanti dia tunggu retest, nanti bisa sampai masuk sini. Oke, tunggu aja. Sabar ya. Jadi bisa pasang nih alarmnya di sini untuk di trading view atau apapun itu ya. Pasang aja alarmnya. Itu dari segi H4 ya. Jadi kalau ditanya sekarang H4 secara strukturnya bagaimana? Secara H4 strukturnya sekarang 50-50. Sekali lagi ya. 50-50 yang dimana internal secara swing ini sebenarnya masih masih bullish, tapi internal secara satu candlenya itu sekarang sudah bearish. Jadi kalau kita proyeksikan dengan majornya, sebenarnya ini sudah tanda-tanda bearish. Ya, karena sekali lagi majornya itu adalah bearish ya dari sini. Thread ini low, lower high dan lower low langsung ke bawah ya. Terakhir lower high-nya di sini, langsung drop ke bawah. Oke, jadi secara majornya bearish dan internal per satu candlenya bearish. Nah itu jadi 2 lawan 1 ya ibaratnya ya, 2 lawan 1. Jadi seharusnya dengan demikian ini kita mendapatkan bearish seharusnya ya. Seharusnya sih kita bearish di sini untuk kedepannya nih. Oke, jadi kalau mau cari aman sekali lagi tetap sama skenario-nya, tunggu aja ini H4 ada close candle, nanti retest hajar dah ke bawah tuh ya. Paling possible sih begini ya, karena kan kita ada satu sisa ini juga sudah diambil ya. Ini fair value gap H4 kecil di sini sudah ditembus tuh ya.
tembus kemudian dia mental. Jadi wajar juga dia itu turun sampai 4858 ya. Dia mengambil batasan terakhir di sini untuk bisa mental. Jadi nextnya ya udah ini kemungkinan bisa sama ya. Ngambil fair value gapnya lagi sekali lagi dikit ya kan. Dia naik retrace sedikit baru dia ke bawah jauh ya. Jadi sama seperti itu caranya untuk nge-sell nanti. Kalau kita lihat H4 ya udah ya kalian bisa lihat sendiri. H4 dengan RSI-nya itu tidak sesuai. H4-nya ngegas naik tapi RSI-nya flat. Nah, ketika nanti RSI-nya tumbang ke bawah dan dibarengi dengan ini sudah mau tanda-tanda ya, stokastiknya ini tumbang ke bawah lagi, tinggal dia keluar dari zona overbought lagi dikit. Ini RSI-nya drop di bawah 40. Wah, ini kencang sih. Bakal langsung kencang ke 4.700. Oke? Itu dari segi H4. Jadi kalau dibilang H4 struktur gimana itu tadi ya 21. Ya, 21. Kalau mau cari sell lagi gimana? Kalau mau cari sell lagi, kalau semisalnya ini immediate ya, antara 5100 dan 4888 ini bisa saya katakan ini kan sebagai resisten. Ini sebagai supportnya. Pivotnya bisa saya kasih di sini. Ya, di 5010. Ini bisa saya kasih sebagai pivot resisten. Ya, karena kalau dibilang ini sih nggak terlalu pivot sebenarnya ya. Ini ke sini kan 1200. Kemudian kalau dari sini ke sini kan nggak nyampe 1200 ya, cuma 900 pip. Tapi kalau mau dibenerin supaya sama ya, anggaplah berarti di sini 1100. Berarti kita turunin lagi supaya dapat anggaplah 1000 berarti ya. 1000 Oke, 1000 di sini ya berarti kisarannya adalah 5000 sih ya kalau mau ya. Berarti ini H4 5000 ya. 5000 atau enggak 5005 lah. Kalau mau biar agak jauhan dikit ya. 5005 lah. Jadi 5005 ini adalah pivot antara 5100 dan 488 selaku ini adalah resistennya dan ini adalah supportnya. Jadi kalau selama H4 masih bisa maintain di bawah 5005 atau enggak 5000 atau enggak 5010 tadi, ya udah. Itu kemungkinannya adalah marketnya akan mengejar next supportnya. Jebol ini ya udah sampai tadi sudah saya bilang ya. Yang penting ini tidak boleh lewat. Kalau ini biasanya masih bearish, harga H4 nggak boleh di atas 5005 lagi. Apapun yang terjadi nggak boleh titik. Ya, apapun terjadi nggak boleh di atas di atas 5005. Oke, sekarang secara H1. Ini saya jelaskan kemarin sebenarnya saya lupa ngasih tahu di Discord ya. Kalian bisa lihat sendiri sebenarnya di sini H1 terakhir saya buat analisanya. Ini kan begini ya. High ya, low, high kecil di sini. Kemudian dia ngebuat low, dia ngebuat high dan low. Makanya saya buat di sini adalah inducementnya atau enggak change of karakternya. Dan di sini marketnya kan langsung terbang. Terbang ya kan. Nah, ketika terbang di sini itu marketnya membuat kecil-kecil satu candle swing ya. Jadi dari sini dia ngebuat high, low, kita mendapatkan high lagi. Ya ingat ini high-nya kan ada di 5090,27 dan beberapa jam kemudian high-nya lebih tinggi, ada di 5091,71. Nah, berarti kan mendapatkan higher high nih per satu candlenya. Kemudian ketika dia turun menjemput yang namanya fair value gap H1 di sini, ternyata itu membuat marketnya change of character di sini dengan body candle close. Seret. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah change of character dari H1. Ketika ada body candle close seperti ini, kalian bisa lihat ketika marketnya naik, marketnya bolak-balik di dalam area retest change of character H1 ya. Naik sampai 62 turun lagi, naik lagi turun lagi sampai akhirnya New York Stock Exchange buka langsung ke bawah ya. Berarti kita mendapatkan lower high terbaru ada di sini dan kita mendapatkan lower low ada di sini dan potensi ini adalah lower high yang baru. Berarti secara H1 kita otomatis sudah bearish ya. Jadi ingat seperti yang sudah saya katakan kemarin, ketika hampir 80% ini inline untuk bearish, maka ini bakal kenceng ke bawahnya ya. Berarti tadi daily sekali lagi daily ini adalah bearish ya dengan bullish retracement. H4
internalnya per satu candle kita sudah mulai bearish dan majornya pun tetap bearish dan H1-nya sendiri sudah bearish. Ya, H1 di sini sudah bearish. Oke. Jadi kalau dilihat ya kita ancang-ancang cari sell kalau gitu kan. Di mana kita bisa cari sell sekarang kalau gitu? Kalau per H1. Sekali lagi sebenarnya sih kalau mau cari aman ya di bawah di sini sih. Kalau mau beneran cari aman, cari sell sih dihajar di sini aja lah. Ya beneran nih, hajar di sini aja nanti kalau mau cari sell aman. Kalau mau cari sell di antara di sini sebenarnya kalian masih agak ragu-ragu karena kita masih bermain-main di dalam zona H4-nya. Ya, dia masih di antara pivotnya di 5000-an, ya 5005, 5010 tadi sampai supportnya 488. Jadi lebih baik cari aman untuk konservatif biar bisa sell adalah break sekalian supportnya tadi seperti yang saya bilang tadi ya di depan. Ini break udah bubar sih ke bawah gitu ya. Lebih baik sih seperti itu. Karena kalau dibilang sekarang marketnya ini sedang ngetes area OB kecilnya di sini. Jadi wajar aja dia ini bakal ada retrace sedikit, tapi kalau kita lihat kita mendapatkan ada H1 fair value gap kecil di sini. Dan kalau ini sudah terinvalidasi, ini akan berubah menjadi inverse fair value gap. Jadi kalau ini kedepannya marketnya tiba-tiba nge-spike naik untuk retest inverse fair value gapnya, ini bisa untuk lanjut turun ngejar sampai sini. Ya. Tapi sebenarnya sih kalau mau nge-sell di area tengah-tengah kayak begini agak sulit. Beneran nih agak sulit ya. Sebenarnya sih kalau kalian mau cari Fibo ini sebenarnya kena sih. Ya, kena naik sampai 78,6. Kalau mau cari swing dari paling atas ini sudah kena 61,8. Wajar sih ya. Sebenarnya ya, kalau mau dilihat ini turunnya bisa sampai mana sebenarnya. Ingat, kita H4 koreksi kemarin itu adalah sampai 61,8. Ya, kena tuh 61,8. Dan kalau kita dari daily, ini marketnya memang belum kena 61,8. Jadi ini secara H4 memang kalau semisalnya ini sudah selesai 61,8 ya di sini. Dan kalau kedepannya ini marketnya turun sampai besok turunnya gitu kan ya. Ya udah, kalian bisa petakan di sini 4213 ya selaku 1272 dan 3975 selaku 1618 retracement-nya. Extension Fibo-nya ya di sini. Sekali lagi ini jika seandainya marketnya beneran untuk turun hari ini sampai besok. Ya. A1 sekarang di mana kita bisa nge-sell ya. Ini sih agak sedikit tidak inline ya. Agak sedikit tidak inline sebentar ini. Kena nggak nih sebenarnya? Street. Wah, ini epic sih ya. Kalau misalnya lihat sendiri nih. Ini kan area ininya nih ya, ini area OB-nya. Dia masuk ke area OB dikit aja ya sampai 5023, habis itu nggak pernah ke atas lagi, langsung turun. Ini sebenarnya sih nggak cocok dibilang sebagai OB. Cocok sih sebagai OB, cuman kalau dibilang tadi karena kita ketemu H4-nya pivotnya di sini jadi agak sulit. Ya. Lebih baik kita time frame kecil deh kayaknya ya. Kita kalau nge-sell di H1 kayaknya agak berat karena ini dia habis mantul di area ini. Mantul dari area ini, sekarang ke depannya kita cuma perlu menginvalidasi fair value gap-nya di sini. Kalau sudah ini terinvalidasi ya, dalam artian sudah pecah. Ini sudah pecah ya kan, fair value gap pecah. Fair value gap-nya yang kecil di sini juga sudah pecah ya, sudah pecah semua. Kita tinggal menunggu ini di mana body close-nya di H1 yang sekarang masih running. Untuk sekarang kalau nge-sell di area ini agak sulit ya, lebih baik kita nge-sell di bawah aja lah. Kalau mau nge-sell di tengah-tengah seperti ini lebih baik kita adalah menunggu 15 menit change of character kalau mau ya. Karena kalau dibilang ini 15 menitnya kita belum ada change of character. Karena kalau 15 menitnya ini dia low ya kan, low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Di sini terjadi change of character, berarti secara H lagi. 615 ya. Ini mendapatkan high, mendapatkan low, mendapatkan high, mendapatkan low, mendapatkan high. Langsung aja di sini mendapatkan low, langsung mendapatkan high. Jadi secara 15 menit sih ya sekarang itu marketnya ngebuat
yang namanya masih higher high, karena terakhir higher low-nya di sini per 15 menit ya. Jadi ini adalah cara simpelnya adalah high, low, high, low, high. Nah, di sini dia ngebuat yang namanya low, lower high dan lower low. Tapi ini belum di break. 49 berapa ini? 4913-nya belum lewat ya. Jadi kalau ada yang ngide untuk ngambil sell sekarang, kalau dilihat sih per 15 menitnya ini kayak apa namanya double top ya. Double topnya itu ditarik dari sini. Satu drop. Kalau ini nanti naik sampai 5000 lagi atau 4990 terjadi pembalikan, nanti kalian bisa cari sell. Ini doang sih harapannya ya. Karena kalau dilihat 15 menit ada nggak support resistance yang kita bisa pakai untuk sekarang. Untuk per 15 menit kita ada ya di sini. Yaitu ada di 4993 sih. Ini sebagai resistance M15. Kalau balik lagi ke H1 untuk masalah support resistance agak berat ya. Agak berat untuk mencari resistannya, sebenarnya lebih baik pakai pivot aja sekalian gitu kan. Pivotnya di 5005 kayak tadi, tapi itu H4 ya kan. Ini 15 menit. Ini resistan di break, jadi support di break, retest dan naik. Kemudian ini resistan di break, mencari dia fair value gapnya, kemudian turun dan ini belum dites ya kan. Jadi kalau mau cari sell kisaran situ ya, kisaran harga 4980-an ke atas dengan H4 tidak boleh balik di atas 5005 ya. Sekali lagi kalau ini beneran dia naik ya kan akibat nabrak dari zona OB-nya, dan ini juga OB 15 menit tuh ya. Pas banget dan dia mental naik. Ketika dia mental naik ya, kalian lihat dulu konfirmasinya ada nggak. Kalau misalnya ada konfirmasinya, nanti kalian bisa cari sell. Ya, kita bisa cari sell nanti. Tapi secara 15 menit kita belum mendapatkan change of character soalnya di sini ya. Makanya saya lebih prefer kalau mau cari sell beneran amannya adalah di bawah 4888. Udah, itu udah paling enak, udah paling seger tuh kalau mau cari sell ke bawah ya kan. Itu udah paling worth it lah bahasanya. Oke. Kalau misalnya nggak nemu, bagaimana kalau dia tiba-tiba naik lagi? Ya, kalau misalnya H4-nya balik lagi ke atas 5005 sih payah sih ya. Kalau H4-nya balik lagi di atas 5005, ya berarti kemungkinan ini adalah bisa aja tidak change of character, berarti ini bisa berubah menjadi inducement di sini ya. Karena sekali lagi biasnya sekarang per video sekarang adalah ini bearish ya kan, H4-nya. H1-nya juga bearish ya kan. Dan kalau H1-nya berubah menjadi bullish bagaimana? H1 hanya akan berubah menjadi bullish jika mendapatkan change of character di atas high di sini. Sekarang ya. Nih. Karena kan terakhirnya itu dia adalah ngebuat low, lower high, lower low. Dah itu ya. Jadi tidak boleh ada H4 di atas 5005 dan H1 di atas 5063. Delete sorry. Ya itu nggak boleh sama sekali. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini ya. Ingat sekarang kalau dilihat marketnya mulai agak kencang-kencang lagi pergerakannya ya. Sesi Asia ini lumayan dropnya dari sini 5011 sampai 54936. Jam 9 buka di sini marketnya sudah turun 700 pip lumayan, kemudian dia mental lagi naik. Jadi hati-hati nih ya, kalau memang nanti terjadi pembalikan kalian bisa hajar sell lagi, kalau misalnya enggak sabar. Karena sekali lagi nge-sell yang aman adalah di sini di bawah 488. Kalau nge-buy bagaimana? Jujur untuk di area di sini agak sulit buat nge-buy sebenarnya, karena secara strukturnya ini tidak mendukung buat nge-buy. Itu doang sih problemnya ya. Oke. Kalau nge-buy ke atas bagaimana? Kalau buy ke atas jujur ini juga saya tidak senang kalau nge-buy ke atas, karena di sini kita masih punya halangan 5100, di sini juga ada OB di sini ya kan dan sebagainya. Ini tidak worth it buat ambil buy di atas seperti ini sebenarnya. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.